Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Zuruzi. Saya akan sedikit membahas tentang perkembangan agribisnis di Indonesia. Agribisnis di Indonesia. Indonesia adalah negara agribisnis di mana mayoritas penduduknya adalah kaum tani. Negara agraris menjadikan Indonesia memiliki wilayah yang luas serta kaya akan lahan yang subur untuk bertani. Atas dasar ini, Indonesia mulai mengenal agribisnis. Perjalanan perkembangan agribisnis di Indonesia sejalan dengan sejarah pembangunan pertanian secara umum yang mengalami periode jatuh bangun. Hal ini sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, baik secara mikro maupun secara makro. Selanjutnya adalah prospek perkembangan agribisnis di Indonesia. Perkembangan agribisnis di Indonesia tentu memiliki alasan yang kuat hingga bisa tetap bertahan sampai saat ini. Beberapa prospek agribisnis yang sangat cerah diantaranya adalah: pertama, tanah di Indonesia relatif subur dan cocok dengan tanaman pangan. Yang kedua adalah Indonesia memiliki iklim yang cukup bersahabat. Hujan dan panas cukup teratur dan sangat minim terjadi bencana alam. Yang ketiga adalah Indonesia berada pada garis khatulistiwa yang beriklim tropis. Hal ini menyebabkan cukupnya sinar matahari bagi pertanian di Indonesia. Yang keempat adalah pemerintah masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor andalan. Dan yang terakhir adalah Indonesia memiliki aliran sungai, bendungan, dan saluran irigasi yang cukup memadai. Selanjutnya adalah fase perkembangan agribisnis di Indonesia. Perkembangan agribisnis di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase secara umum. Fase yang pertama adalah fase konsolidasi pada tahun 1967 sampai 1978. Pada fase ini, sektor pertanian tumbuh sebesar 3,39%, lebih banyak disebabkan kinerja subsektor tanaman pangan dan perkebunan yang tumbuh 3,58% dan 4,53%. Tiga kebijakan yang penting pada fase ini adalah penggunaan teknologi, perluasan area yang mengkonversi hutan tidak produktif, dan penganekaragaman usaha agribisnis untuk menambah pendapatan rumah tangga petani. Fase yang kedua adalah fase tumbuh tinggi pada tahun 1978 sampai 1986. Pada periode ini, perkembangan agribisnis sektor pertanian tumbuh lebih dari 5,7%. Peningkatan produksi pangan, perkebunan, perikanan, peternakan hampir mencapai angka produksi 6,8%, dan puncaknya mencapai swasembada pangan. Selanjutnya, fase yang ketiga adalah fase dekonstruksi antara tahun 1986 sampai 1997. Pada fase ini, sektor pertanian mengalami kontraksi pertumbuhan di bawah 3,4% per tahun. Hal ini terjadi karena mengalami pengacuhan oleh perumusan kebijakan akibat anggapan keberhasilan swasembada pangan telah menimbulkan persepsi pengembangan agribisnis yang akan bergulir dengan sendirinya. Yang keempat adalah fase krisis antara tahun 1997 sampai 2001. Meskipun sektor pertanian menjadi penyelamat ekonomi Indonesia karena lonjakan nilai tukar dolar yang dinikmati komoditas ekspor sektor pertanian, namun daya tahan sektor pertanian tidak cukup kuat karena harus menanggung dampak krisis untuk menyerap limpahan tenaga kerja serta informal dan perkotaan. Yang terakhir adalah fase desentralisasi sejak tahun 2001 sampai sekarang. Transisi politik dan periode desentralisasi ekonomi menimbulkan banyaknya perda dan terlalu banyaknya penyimpangan administratif atau korupsi yang terjadi di daerah, dan banyaknya biaya tambahan dalam melakukan birokrasi pemerintahan. Selanjutnya adalah kendala dalam pengembangan agribisnis di Indonesia.
Dalam pengembangan sektor pertanian, ke depan masih ditemui beberapa kendala, terutama dalam pengembangan sistem pertanian yang berbasiskan agribisnis dan agroindustri. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan pertanian, khususnya petani skala kecil, antara lain yang pertama adalah lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan. Yang kedua adalah ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah. Dan yang ketiga adalah pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Kendala yang keempat adalah terbatasnya kemampuan dan penguasaan teknologi dari petani itu sendiri. Yang kelima adalah lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk sektor agribisnis. Ada dua hal yang dapat dilihat berkaitan dengan sumber daya manusia ini, yaitu jumlah yang tersedia dan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Kedua hal ini sering dijadikan sebagai indikator dalam menilai permasalahan yang ada pada kegiatan pertanian. Selanjutnya adalah peran pemerintah Indonesia dalam meningkatkan usaha agribisnis. Sebenarnya keberhasilan Indonesia melakukan ekstensifikasi pertanian pada Orde Baru tidak lepas dari keberhasilan program transmigrasi, di mana perpindahan penduduk menjadi modal kerja utama sektor pertanian di luar Jawa. Namun kebijakan transmigrasi itu sekarang tidak lagi berjalan. Masyarakat pun terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dengan begitu lahan-lahan pertanian baru tidak akan tercipta. Pertanian semakin dijauhi, kalaupun ada pencetakan sawah baru sangat kecil. Lemahnya komitmen pemerintah melakukan ekstensifikasi pertanian tampak dari kebijakan berbagai program subsidi sektor usaha agribisnis yang hanya fokus di Pulau Jawa. Yang terjadi kemudian, peningkatan produksi tidak banyak berarti. Bantuan subsidi pupuk dan benih yang setiap tahun diberikan nilai lebih dari 10 triliun rupiah hanya mampu mendongkrak produktivitas padi di Jawa rata-rata 500 kintal per hektar. Dengan kata lain, ratusan triliun anggaran dan subsidi sektor usaha agribisnis tidak mampu mempercepat laju pembangunan ekonomi bangsa. Padahal bila fokus pembangunan pertanian dialihkan ke luar Pulau Jawa, dana pemerintah sebesar itu akan mampu meningkatkan produktivitas pangan 2 kali sampai 3 kali lipat, menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru, penyebaran penduduk, serta pertumbuhan ekonomi yang benar-benar kuat karena ditopang pembangunan sektor usaha agribisnis yang real. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.